Oke, jam tangan G-Shock yang satu ini kami yakin banget banyak yang sudah antri untuk segera memboyongnya pulang. Kami sendiri langsung kehabisan semua stok model GBD 200 pada hari pertama kedatangannya. Terutama untuk warna hitam GBD 200 strip 1 yang sudah nggak diragukan lagi menjadi bintang utama dari model ini. Model ini sendiri dirancang dengan sedikit menciplak G-Shock GBX 100 yang sangat berhasil di pasaran sejak diluncurkan tahun lalu. Hanya saja model G-Shock GBD 200 sendiri tidak menghadirkan bezel berbahan metal pada desainnya yang memang bertujuan untuk mengurangi bobot totalnya. GBD 200 terbaru ini sendiri menggunakan desain model kotak pada bagian bezelnya yang terlihat sangat kontras dengan desain bezel bulat yang diadaptasi oleh model pendahulunya yaitu G-Shock GBD 100. Lalu berapa sih dana atau budget yang harus kalian siapkan jika ingin memboyong G-Shock GBD 200 ini? Nah, buat kalian yang penasaran dengan data-data dan spesifikasi dari model G-Shock GBD 200 ini, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Oke guys, apa kabar semuanya? Hari ini kami akan membahas salah satu G-Shock terbaru dan paling banyak diburu orang belakangan ini, yaitu G-Shock GBD 200 Strip 1 yang tentunya sudah bisa kalian beli melalui indowatch.co.id. G-Shock ini sendiri tentunya membawa beberapa perubahan-perubahan dan upgrade yang pastinya bakal bikin kalian semua langsung jatuh cinta. Oke, sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan salam kenal buat kalian semua yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Untuk terus mendapatkan update seputar jam tangan G-Shock terbaru, kalian bisa subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari video kami selanjutnya. Dan jika kalian sedang berencana untuk menambah koleksi jam tangan G-Shock kalian, kami harap kalian bisa menemukan referensi video yang sedang kalian cari di channel kami. By the way, kami juga selalu menghadirkan dan menjual produk G-Shock bergaransi resmi dengan kartu garansi Smart Chip yang memiliki masa perlindungan selama 2 tahun dari PT GAP selaku distributor resmi jam tangan Casio di Indonesia. Oke, kami yakin kedua model G-Shock GBD ini bakal bikin kalian cukup pusing untuk memilihnya. Jelas aja ya guys, karena kedua model G-Shock digital ini memang sama-sama keren dan memiliki keunikannya tersendiri. Dan pastinya kalau punya dana lebih, tentunya kalian pasti pengen punya keduanya, bukan? Kedua model G-Shock kakak adik ini memang terlihat cukup berbeda guys. Contohnya saja dimensi G-Shock GBD 200 terlihat lebih kecil jika dibandingkan sang kakak G-Shock GBD 100. Apalagi kalau kita melihat desain bezel yang cukup bertolak belakang antara kedua jam tangan G-Shock ini. Dan kalau kita lihat lebih dekat, ternyata model G-Shock GBD 200 ini malah sebenarnya lebih mirip dengan model G-Shock GBX 100 yang merupakan model G-Shock untuk para surfer atau para peselancar. Bedanya bezel kotak yang diusung oleh G-Shock GBD 200 Strip 1 menggunakan bahan resin yang berwarna hitam. Hal ini tentunya berbeda dengan model G-Shock GBX 100 yang telah menggunakan bahan metal pada bagian bezelnya. Oke, G-Shock GBD 200 sendiri dirilis pada pertengahan bulan Juli tahun 2021 di Jepang dan tiba di tanah air sekitar pertengahan Agustus kemarin. Secara fitur ataupun fungsi, model baru ini bisa dibilang memiliki kemampuan yang sama dengan model pendahulunya yaitu G-Shock GBD 100. Dengan penggunaan bahan resin pada hampir keseluruhan dari jam tangan yang berwarna hitam dominan ini, bobot total dari GBD 200 ini bisa ditekan hingga mencapai 58 gram. Sebagian dari kalian tentunya juga bertanya-tanya, kenapa Casio nggak memberikan bezel berbahan metal pada model ini, layaknya model GBX 100. Ya benar juga sih, kami sendiri juga sangat penasaran jika suatu hari Casio akan mengeluarkan model GBD 200 ini dengan versi metal yang dijamin sangat keren sekali. Tapi tentu saja ada alasan penting di balik penggunaan bezel berbahan resin ini, yaitu untuk mengurangi bobot dari jam tangan yang memang diciptakan bagi kalian yang memiliki hobi olahraga terutama jogging ataupun lari. Faktor kenyamanan tentunya lebih diutamakan saat kalian ingin melakukan latihan terutama dalam jangka waktu 2-3 jam lamanya.
Dan tentu saja alasan kedua adalah faktor biaya yang akan berimbas pada harga jual dari G-Shock GBD 200 ini. Casio sendiri sepertinya berusaha agar harga jual dari model GBD 200 ini sama dengan harga jual dari model pendahulunya yaitu GBD 100, yaitu pada angka sekitar $150. By the way, sekedar informasi bagi kalian yang baru pertama kali mengenal model G-Shock GBD 200 ini, bisa dibilang model ini adalah versi generasi terbaru yang diciptakan oleh Casio. Dengan hadirnya interface atau antarmuka yang baru, model GBD 200 ini benar-benar telah memiliki level yang berbeda jika dibandingkan dengan model G-Shock selama ini. Pada model ini, semua menu-menu yang ada pada jam tangan ini telah disusun sedemikian rupa agar memudahkan kita dalam mencari fungsi-fungsi dan informasi yang ingin kita ubah. Ada juga beberapa menu baru seperti penyesuaian profil diri, di mana kita bisa memasukkan data-data diri kita, misalnya tinggi dan berat badan, jenis kelamin, tanggal lahir, dan bagian pergelangan tangan mana yang akan kita gunakan dalam memakai jam tangan ini. G-Shock GBD 200 juga telah dilengkapi dengan sensor akselerometer yang dapat menampilkan jarak, kecepatan, tempo, dan nilai lainnya saat Anda berlari ataupun jogging. Apalagi jam ini juga dapat terhubung secara langsung dengan GPS dari smartphone kalian untuk melakukan kalibrasi jarak dan kecepatan sehingga jauh lebih akurat. Dan setelah kalian selesai melakukan aktivitas olahraga, kalian bisa membuka aplikasi G-Shock Move pada smartphone kalian untuk melihat dan mempelajari semua data-data dari aktivitas lari kalian sebelumnya. Tentunya data-data dan informasi yang ditampilkan pada aplikasi G-Shock Move ini jauh lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan yang bisa kalian lihat secara langsung pada jam tangan tersebut. Apalagi aplikasi ini juga dapat menampilkan waktu terbaik dan juga jarak terjauh yang pernah kalian capai selama ini. Dan jika kalian memiliki target lomba lari misalnya untuk jarak maraton, tenang saja karena aplikasi ini juga bisa memberikan rencana latihan bagi kalian agar berhasil mencapai target yang telah kalian impikan. By the way, salah satu kekurangan dari model G-Shock GBD 100 maupun GBD 200 adalah proses loading yang masih terbilang cukup pelan dan menyita waktu. Dan saat kami mencoba menghitung proses loading tersebut dengan stopwatch, hasilnya cukup mengejutkan karena dibutuhkan waktu sekitar 12 detik hanya untuk menyimpan data lari yang telah kita lakukan. Hal ini tentu saja akan sedikit membosankan jika kita melakukan beberapa penyesuaian yang mengharuskan proses loading ini bekerja beberapa kali. Nah, berbicara mengenai bentuk dan desain yang sangat kompak, G-Shock GBD 200 ini benar-benar sangat nyaman digunakan terutama bagi kalian yang memiliki pergelangan tangan yang cukup kecil. Bobot yang ringan, dimensi yang cukup kecil, serta bentuk jam yang sangat tipis membuat kami benar-benar merasa nyaman saat mencoba memakainya selama beberapa jam. Apalagi jam ini juga dibekali fitur-fitur yang lumayan canggih yang akan menemani kalian sepanjang hari. Tapi jangan salah guys, walaupun mengusung teknologi baru, model ini masih dibekali dengan kekuatan dan ketangguhan yang telah dimiliki oleh G-Shock selama ini. Sebut saja misalnya teknologi shock resistant yang semakin ditingkatkan pada model-model terbaru mereka. Hal yang cukup penting juga misalnya adalah modul atau mesin yang semakin efisien dan hemat energi. Penggunaan baterai yang bisa mencapai masa pakai 2 tahun dengan segudang fitur-fitur baru sebagai buktinya. Dan itu semua bisa dicapai dengan tanpa menggunakan fitur top solar. Begitu juga dengan kekuatan atau water resistant dari model ini juga dipertahankan sama dengan model G-Shock standar lainnya yaitu 200 meter. Jadi segala bentuk permainan air tidak akan bermasalah bagi model ini. Casio sendiri juga mendesain tali jam tangan G-Shock GBD 200 ini dengan lubang-lubang yang sangat banyak. Tujuannya jelas adalah agar bagaimanapun bentuk dan ukuran tangan kalian, jam tangan ini pasti bisa benar-benar terpasang secara fit tanpa terasa longgar ataupun terlalu erat. Penggunaan bahan karet uretan pada bagian tali jam juga diharapkan meningkatkan kenyamanan saat berolahraga. Karena bahan ini sendiri memiliki kelenturan dan fleksibilitas yang jauh lebih bagus dibandingkan resin band G-Shock lainnya. Dan jangan khawatir untuk urusan pencahayaan pada saat kalian berlari dalam kondisi gelap. Lampu LED putih yang cukup terang dan fitur auto light switch akan membantu kalian memantau data dan informasi lari kalian dengan cukup jelas dan akurat. Oke, secara keseluruhan kedua model G-Shock GBD 100 dan GBD 200 memang sangat pantas menjadi senjata utama dari Casio saat ini. Harga yang tidak terlalu mahal dan inovasi teknologi yang lebih canggih, serta kekuatan dan ketangguhannya menjadi keunggulan dari kedua model ini. Keduanya juga kami yakini memiliki daya tarik yang sangat besar terutama bagi kaum milenial yang memiliki aktivitas yang cukup padat dari pagi hingga malam hari.
Oke guys, demikianlah review untuk G-Shock GBD 200 strip 1 yang berwarna hitam ini. Saat ini sendiri kami melihat animo pasar yang cukup besar untuk model ini, yang mengakibatkan cukup sulitnya mendapatkan model G-Shock ini di beberapa marketplace. Dan tentu saja hal ini juga berimbas pada kenaikan harga dari model ini hingga beberapa ratus ribu rupiah dengan kisaran harga di atas 2,2 juta rupiah. Namun jika kalian sabar, mungkin dalam waktu 2 hingga 3 bulan ke depan, tidak mustahil kalian bisa mendapatkannya dengan harga di bawah 2 juta rupiah. By the way, jika kalian masih bingung harus memilih antara model GBD 100 dan GBD 200, jangan khawatir karena kami akan segera membahasnya secara lebih terperinci pada video kami berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi saat video tersebut telah online. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih atas waktu kalian selama berada di channel kami.